Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini kita kedatangan satu buah laptop gaming dari brand HP. Dan ini adalah HP Omen 16 AMD Advantage Edition. Setelah sebelumnya kita udah nyobain HP Pavilion dan HP Victus, sekarang gilirannya si HP Omen ini. Yang notabene punya performance lebih tinggi dibandingkan laptop-laptop yang udah kita coba sebelumnya cuy. Dan bahkan bisa dibilang laptop ini lebih tinggi performance-nya dibandingkan PC pribadi gua yang ada di belakang ini. Nah, emang sebagus apa sih laptop yang memiliki gelar AMD Advantage ini dan gimana performance-nya? Maka dari itu pastikan kalian nonton video ini sampai habis supaya nggak ketinggalan semua informasi mengenai laptop yang satu ini. Dan seperti biasa sebelum gue lanjutkan videonya, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel gue. Dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan semua video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Ini adalah HP Omen 16 dengan label AMD Advantage Edition. Nah, apa sih maksud dari gelar tersebut? Kalau yang gue baca dari websitenya, intinya laptop yang diberikan gelar Advantage oleh AMD dipastikan memiliki performance yang baik dan kualitas yang terjamin. Tujuannya sendiri adalah untuk membantu para konsumer AMD mania dalam menentukan laptop gaming yang ingin dibeli, agar mendapatkan value yang oke cuy. Karena spesifikasi dari laptop yang memiliki gelar tersebut pasti menggunakan CPU dan GPU terbaik dari AMD, yang dipastikan juga memiliki layar yang premium untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, laptop yang memiliki gelar tersebut juga dipastikan memiliki sistem pendinginan yang baik sehingga mampu menemani kegiatan kalian selama berjam-jam. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung aja cek di websitenya AMD coy. Oke, jadi dengan gelar tadi, harusnya Omen 16 yang gue pegang ini memiliki semua spesifikasi dan kriteria yang disebutkan tadi. Tapi sebelum kita bahas spesifikasinya, kita lihat dulu nih cuy tampilan dari HP Omen 16 ini. Sebenarnya kalau diperhatikan lagi, bahasa desain dari laptop yang satu ini lebih ke arah desain classy dan luxury coy. Biasanya kan laptop gaming itu heboh banget ya desainnya supaya kelihatan gaming. Tapi desain seperti ini justru akan lebih mudah masuk dan cocok untuk kebanyakan orang. Ya nggak berasa norak lah kalau kita bawa ke kafe atau ke kantor dan sebagainya. Nah, kerennya di sini selain desainnya yang cakep, HP juga nggak lupa untuk mengutamakan keselamatan lingkungan cuy. Dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang di beberapa komponennya, seperti aluminium daur ulang pada bagian bodi di sekitar area keyboard, dan cover engsel pada bagian layarnya. Pun begitu, HP mengklaim bahwa komponen yang menggunakan bahan daur ulang tetap memiliki kualitas dan daya tahan yang baik. Komitmen mereka untuk menjaga lingkungan dan mengkampanyekan Go Green ini gua acungin jempol cuy. Good job HP. Secara dimensi, walaupun laptop ini memiliki layar yang sangat luas, namun ukurannya masih tergolong medium. Data yang gue terima dari spesifikasinya, laptop ini memiliki panjang di 36,9 cm, lebar di 24,8 cm, dan ketebalan maksimal di 2,3 cm. Bobotnya sendiri berada di 2,3 kg dengan charger yang cukup berat di angka 638 gram cuy. Tapi oke lah ya, karena chargernya ini bisa mensuplai daya hingga 230 watt. Lalu untuk display sesuai dengan nama dan stiker pada bagian palm rest-nya, HP Omen 16 memiliki layar dengan ukuran 16 inch. Sepertinya ini adalah standar baru untuk ukuran laptop gaming zaman sekarang. Layarnya ini beresolusi 1080p Full HD dengan aspek rasio di 16:9. Refresh rate-nya juga sudah 144 Hz. Jadi dengan spesifikasi layar seperti ini, gua rasa bakal enak banget nih untuk diajak push rank Valorant. Dan bukan hanya untuk main game aja, editing video dan foto gua rasa di laptop ini udah enak banget cuy. Karena layarnya sudah menggunakan panel IPS dengan 100% sRGB. Tingkat kecerahannya juga lumayan tinggi di angka 300 nits lengkap dengan permukaan anti-glare. Jadi gua rasa untuk penggunaan luar ruangan udah cukup memumpuni. Pada bagian atas dari layarnya terdapat satu buah webcam dengan kualitas 720p 30fps. Untuk urusan audio, seperti biasa, HP didukung oleh Bang & Olufsen. Membuat hasil suara dari dua buah speaker yang ada di bagian bawah laptop ini tergolong jernih dan lumayan lantang.
Untuk ketersediaan port pada laptop ini tergolong cukup lengkap cuy. Di sisi kiri kita akan mendapatkan satu buah DC-in untuk charging yang sudah mendukung HP Sleep and Charge. Ada satu buah port Gigabit Ethernet jika kalian menggunakan LAN cable. Dan di sebelahnya ada satu buah USB 3.2 Gen 1, mini HDMI, satu buah HDMI biasa, terdapat juga satu buah USB Type-C Gen 2 yang sudah mendukung power delivery, support display output, dan tentunya juga sudah mendukung HP Sleep and Charge. Sisanya ada port jack audio 3,5 mm dan SD card reader. Di sisi kanan terdapat lagi dua buah USB 3.2 Gen 1 dengan kecepatan 5 Gbps, dan di sebelahnya lagi terdapat lubang untuk sistem pembuangan panas. Untuk keyboardnya, HP Omen 16 menggunakan keyboard dengan layout TKL. Layout ini menghilangkan tombol numpad yang gue pribadi nggak ada masalah dengan itu. Justru desain ini memberikan tampilan keyboard yang lebih kekinian dan terkesan minimalis. Terdapat juga fitur RGB backlight yang bisa diatur warnanya melalui software Omen Gaming Hub. Dan software ini bisa diakses dengan mudah melalui dedicated button pada keyboardnya yang berlogo HP Omen. Untuk power buttonnya sendiri terletak di sebelah kiri tombol delete. Kalian tidak perlu khawatir ya jika tertekan saat penggunaan, karena kita harus menekan tombolnya sekitar 3 detikan untuk mematikan laptopnya. Menurut gue yang paling menarik dari bagian keyboard ini adalah keycaps-nya, karena HP mengatakan bahan yang digunakan untuk membuat keycaps ini adalah plastik daur ulang. Pada bagian bawah dari keyboardnya ini terdapat satu buah touchpad yang ukurannya terbilang cukup besar untuk sebuah laptop. Tapi saat penggunaan gue tidak menemukan kendala sama sekali ya cuy. Touchpad ini tidak memiliki tombol dedicated untuk klik kiri dan klik kanan. Dan tentunya sudah support Windows Precision Driver. Untuk spesifikasinya, HP Omen 16 menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5900HX yang memiliki 8 core 16 thread dan boost clock mencapai 4,6 GHz. Fabrikasinya sendiri sudah 7 nanometer dengan TDP 45 watt. Lalu untuk RAM, laptop ini sudah menggunakan RAM dengan kapasitas 16 GB dual channel dengan speed 3200 MHz. Tentunya jika dirasa kurang, kalian masih sangat bisa untuk mengupgrade RAM-nya. Lalu untuk storage, di sini kita akan mendapatkan satu buah SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512 GB. Yang masih bisa di-upgrade lagi karena di sini tersedia satu buah slot kosong untuk SSD NVMe. Untuk discrete GPU pada laptop ini menggunakan AMD Radeon RX 6600M dengan VRAM 8GB GDDR6 dengan fitur Infinity Cache sebesar 32MB yang diklaim dapat mengoptimalkan skenario gaming kalian. Lalu untuk iGPU yang terdapat pada laptop ini menggunakan AMD Radeon Graphic Vega dengan GPU clock di angka 2100 MHz yang dilengkapi dengan 512 stream prosesor. Tentunya karena iGPU ini selalu aktif, dia akan memakan memori sebesar 512 MB. Untuk pendinginan pada laptop ini, HP menyebutnya dengan Omen Tempest Cooling Technology. Dilengkapi dengan 2 buah fan dan 3 heat pipe yang mengcover area VRAM, CPU, GPU, dan chip GDDR6. Masing-masing fan ini memiliki 97 bilah kipas yang akan membuang panas ke bagian samping kanan dan belakang laptop. Fan ini bisa diatur kecepatannya melalui software Omen Gaming Hub yang memiliki beberapa mode, yaitu auto, manual, dan maksimum, atau 100% fan speed. Untuk urusan konektivitas, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dan sudah support Gigabit Wi-Fi. Untuk kapasitas baterai dari laptop ini sebesar 83 Wh. Lalu untuk pembelian dari laptop ini sudah include dengan Windows 10 Home dan Office 2019. Oke, itu dia tadi spesifikasi dari laptop ini, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari gaming dan benchmarknya. Untuk uji benchmark di sini kita menggunakan mode performance dengan fan speed di maksimal ya cuy, karena uji benchmark biasanya akan menguras performance dari CPU dan GPU-nya. Yang pertama kita mulai dengan 3D Mark Time Spy dan hasilnya laptop ini mendapatkan CPU score sebesar 8958 poin dengan GPU score sebesar 8186 poin. Secara overall, skor yang dihasilkan laptop ini adalah 8293 poin. Lalu untuk Fire Strike di sini GPU-nya mendapatkan skor sebesar 21132 poin. Dan untuk suhu saat menjalankan 3D Mark ini, CPU-nya paling tinggi di 97 derajat Celcius dan GPU-nya paling tinggi di 84 derajat Celcius. Perlu diingat suhu setinggi ini hanya bisa tercapai ketika utility CPU dan GPU mencapai 100%, yang dimana akan sangat jarang terjadi di skenario penggunaan sehari-hari termasuk gaming cuy.
Berikutnya gue coba tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya untuk multi-core mendapatkan poin sebesar 4.710 poin dengan single core di 543 poin. Dan suhu tertinggi saat pengetesan ini berada di 100 derajat Celcius. Lalu di sini selain pengetesan CPU dan GPU, kita juga melakukan pengetesan untuk SSD NVMe yang digunakan pada laptop ini, dan tercatat pada Crystal Diskmark untuk read-nya di angka 3,4 GB per second dan write-nya di angka 2,7 GB per second. Meskipun masih Gen 3, NVMe yang diberikan HP tergolong cukup kencang untuk generasinya. Untuk pengujian gaming di sini gue menggunakan mode balance dengan fan speed di auto, supaya bisa mengimplementasikan skenario gaming sehari-hari. Oke, sekarang langsung aja kita tes performance gaming dari laptop ini. Game pertama yang akan kita coba adalah Valorant dengan settingan high atau rata kiri di resolusi 1080p. Rata-rata FPS yang dihasilkan laptop ini berada di 190 sampai dengan 250 FPS. Selanjutnya ada game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p. Rata-rata FPS-nya tumpah-tumpah cuy di angka 200 FPS-an. Lalu berikutnya ada game GTA 5 di resolusi 1080p dengan preset tertinggi, tentunya dengan MSAA kali 8, laptop ini mampu menjalankan gamenya stabil di 60 FPS. Dan bisa dilihat di sini suhu CPU-nya berada di 80 derajat dan GPU-nya berada di 74 derajat. Suhu yang tergolong cukup adem ya untuk sebuah laptop gaming. Berikutnya kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p dan hasilnya laptop ini menghasilkan rata-rata FPS di 72 FPS dengan skor benchmark sebesar 13.526 poin. Berikutnya kita coba game Cyberpunk 2077. Di resolusi 1080p dengan preset ultra tanpa ray tracing, laptop ini bisa menghasilkan rata-rata FPS di 40 FPS. Dan jika ingin lebih nyaman, gue sarankan turunin aja presetnya ke high supaya bisa menghasilkan FPS di atas 60 FPS. Sorry banget nih cuy, di video kali ini gue nggak sempet untuk cobain edit video dengan laptop ini. Tapi kalau dilihat dari spesifikasi dan review lain di YouTube, gue rasa editing video menggunakan HP Omen 16 ini pasti bakalan aman-aman aja cuy. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, dalam pengetesan gue, laptop ini mampu bertahan sekitar 8-9 jam untuk diajak streaming Netflix. Dan untuk chargingnya dari 0 ke 100% dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan kondisi laptop tidak digunakan. Nah, itu dia tadi cuy, semua pengujian performance dari HP Omen 16 AMD Advantage Edition ini. Gimana nih menurut kalian performance-nya? Kalau menurut gue pribadi sih laptop ini udah enak banget cuy. Dan kayaknya laptop ini bakal nyaman banget nih kalau digunakan sehari-hari. Karena selain performance, aspek lain seperti kualitas layar, audio quality, dan daya tahan baterai yang baik membuat laptop ini menjadi paket lengkap. Tentunya untuk kalian yang punya budgetnya ya cuy. Karena laptop ini dijual dengan harga di angka 20 jutaan ke atas. Gue belum tahu sih harga pastinya, tapi kalau dilihat dari pasaran, laptop ini dengan seri Ryzen 9 5900H aja dijual dengan harga 25 jutaan. Tapi menurut gue harga segitu ya untuk laptop ini gue rasa masih sangat reasonable, mengingat fitur dan performance yang ditawarkan cuy. Label Advantage pada laptop ini juga membuktikan bahwa AMD nggak main-main untuk merekomendasikan laptop kepada para user atau calon customernya. Karena selain fitur dan performance, kelengkapan lain seperti Windows 10 Home, Office 2019, dan garansi yang menyertakan juga accidental damage protection atau kerusakan yang diakibatkan oleh pengguna selama 2 tahun, memberikan kenyamanan dan peace of mind tersendiri kepada user yang menggunakan laptop ini. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku cuy. Oke, kayaknya segitu aja video gua kali ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat berbeda tentang laptop ini, kalian bisa aja tulis langsung di kolom komentar di bawah. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you juga nih buat AMD Indonesia yang sudah meminjamkan laptop ini. Gue juga mau minta maaf banget jika ada kesalahan pemilihan kata atau informasi dalam video ini. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.